Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna a'tayna kal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada bab 5 ini tentang kurban dan akikah. Dua syiar Islam yang terkategori sebagai suatu hal yang mesti kita uh, senantiasa syiarkan, bahkan ia berlaku ibadah karena dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurban dan akikah dua amalia yang pada hakikatnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memberi makan atau bersyukur atas kehadiran dan akan limpahan rahmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta berbagi kepada sesama. Pada bab 5 ini terkait dengan kurban dan akikah akan kita telaah secara singkat terkait dengan apa itu kurban dan apa itu akikah. Secara bahasa, kurban artinya, pengertian kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Dari sini kita pahami bahwa orang yang berkurban tentu merupakan suatu dorongan keimanan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Lalu ketentuan-ketentuan ini digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sebagai ibadah tentu dia memiliki landasan hukum. Bagaimana pendapat ulama terhadap pelaksanaan atau hukum kurban ini? Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Jadi perbedaan pandangan ulama ini memberikan pilihan kepada kita untuk melaksanakan kurban. Artinya bila mana hal itu tidak mampu maka boleh saja kita tidak lakukan, tetapi tentu ada ketentuan-ketentuan yang sangat ketat di dalam ketidakpelaksanaan yakni daripada kurban. Bahkan kita dianjurkan untuk senantiasa berusaha agar mampu melaksanakan ibadah kurban. Kemudian ada waktu dan tempat menyembelih kurban. Jadi pelaksanaan ibadah kurban ini bukanlah pelaksanaan asal-asalan saja, karena ada waktu yang ditetapkan. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada waktu pelaksanaannya, maka kurban pun juga sebagai ibadah memiliki waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan kurban, yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah, jadi kurang lebih 3 hari, yaitu disebut dengan hari penyembelihan. Kemudian ada ketentuan hewan kurban sebagai objek penyembelihan. Hewan yang dapat dipergunakan untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan yang tidak disebutkan, misalnya ayam, tentu tidak terkategori, karena yang dimaksud di sini adalah kategori hewan yang besar seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat dan ketentuan, yakni telah cukup umur dan tidak cacat. Jadi kurban hewan yang hendak kita kurbankan pun perlu mendapatkan perhatian atau mendapatkan syarat-syarat yang terpenuhi. Misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit, maka tentu dianjurkan untuk tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena kenapa? Kurban ini dagingnya nanti akan dibagi kepada saudara-saudara kita atau kepada orang-orang yang kepada saudara-saudara atau tetangga-tetangga masyarakat yang tujuannya adalah untuk berbagi.
Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang. Sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Jadi memang memiliki ketentuan-ketentuan. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Nah, setelah dipotong hewan kurbannya, maka yang dibutuhkan adalah dagingnya. Maka oleh karena itu daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin berupa daging mentah segar dengan ketentuan sebagai berikut, yakni sepertiga yang berkurban dan keluarganya, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Jadi jelas ada pembagian-pembagiannya. Kemudian sunnah dalam menyembelih. Jadi dalam penyembelihan hewan kurban sebagai ibadah sunnah, maka kita juga memperhatikan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam penyembelihan. Pada waktu menyembelih hewan kurban, disunnatkan satu, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah. Tentu membaca basmalah adalah suatu ibadah karena Nabi mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, segala perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka dia boleh jadi terpotong atau terputus. Kemudian membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, kemudian memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Maka di sini dianjurkan kepada pemotong yang menyembeli untuk senantiasa memperhatikan sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Kemudian membaca takbir dan membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berkurban menyembeli sendiri hewan kurbannya. Nah, jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunnahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Jadi tidak semua orang yang berkurban itu mampu untuk menyembeli, maka dibolehkan untuk diwakilkan kepada ahli penyembeli atau yang memang memiliki kemampuan untuk memotong hewan kurban tersebut. Kemudian dianjurkan untuk hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Kemudian akikah. Kalau perbedaan antara kurban dengan akikah, ya tentu kalau kurban tadi setelah disembeli dagingnya boleh langsung dibagikan kepada orang-orang yang yang ada di sekitar atau masyarakat. Tapi akikah berbeda. Akikah adalah binatang yang disembeli pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Nah, akikah identik dengan satu syiar kesyukuran atas kelahiran seorang anak, satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua yang telah mendapatkan atau telah melahirkan seorang anak. Nah, hukum akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Jadi akikah ini sunnah hukumnya, tetapi walaupun dia sunnah, dianjurkan untuk senantiasa disiarkan. Kemudian syariat akikah. Disyariatkan akikah ialah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Hussein. Kemudian jenis dan syarat hewan kurban, hewan akikah, mohon maaf. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Jadi ada perbedaan. Untuk anak laki yaitu 2 ekor dan perempuan itu 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya hampir sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Jadi itu ada sedikit perbedaan. Kalau akikah tuan rumah atau yang sohibul haja yang memasak kemudian dihidangkan kepada saudara atau kerabat. Kemudian waktu menyembelih akikah. Nah, waktu penyembelihan akikah juga dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika di hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Artinya ada kelipatan ke-7-nya. Itu salah satu anjuran, tapi selayaknya dilaksanakan pada hari ke-7. Dan dua ibadah ini atau syiar ini menjadi hal yang sangat penting untuk senantiasa diperhatikan agar
pelaksanaan ibadah atau amalia ibadah kurban dan akikah menjadi sesuatu yang dapat menjadi wasilah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentu untuk menambah wawasan Ananda sekalian dapat dirujuk kepada materi-materi yang terkait dengan akikah dan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.